Lu Ming meraih cincin penyimpanan dan hendak menyimpannya ketika hawa dingin yang mengerikan tiba-tiba menyembur keluar dari cincin penyimpanan, hampir membekukan tangan Lu Ming. Lu Ming segera melepaskan cincin penyimpanan dan melihat lapisan es muncul di cincin penyimpanan. Kaca. Kemudian, retakan muncul di cincin penyimpanan. Saat retakan pertama muncul, retakan kedua segera muncul. Kemudian, semakin banyak retakan muncul, dan akhirnya, retakan itu seperti jaring laba-laba yang rapat. Bang! Sesaat kemudian, cincin penyimpanan itu meledak berkeping-keping seperti bongkahan es, dan cairan itu muncul kembali di danau, memancarkan hawa dingin yang mengejutkan. Cincin penyimpanan itu membeku dan hancur. Lu Ming kehilangan kata-kata. Untungnya, tidak ada yang lain di dalam cincin penyimpanan itu. Lu Ming takut benda lain akan dibekukan oleh cairan itu. Oleh karena itu, dia mengambil cincin penyimpanan kosong untuk menyimpan cairan itu. Dia tidak menyangka bahwa bahkan cincin penyimpanan itu tidak dapat menyimpan cairan itu. Nah, harta karun seperti itu biasanya perlu disimpan dalam alat yang sesuai atau disegel sebelum dapat diambil. Anda tidak dapat mengambilnya dengan cincin penyimpanan. Di lautan kesadarannya, suara rumus kuantitas terdengar. Liang tua, apakah Anda tahu teknik penyegelan? Bisakah Anda mengajari saya satu atau dua? Kata Lu Ming. Saya tidak mengerti. Rumus kuantitas menjawab, menyebabkan Lu Ming memutar matanya. Mungkinkah saya tidak dapat membawa harta ini? Lu Ming sedikit terdiam. Dia merasa sangat kesal. No, felt B in C Om. Bola cairan ini jelas merupakan harta langka. Akan aneh jika dia tidak merasa buruk setelah menemukan harta dan tidak dapat mengambilnya. Itu mungkin tidak terjadi. Bukankah Anda mengolah teknik rahasia atribut es? Anda dapat langsung memurnikan cairan ini dan menjadikannya bagian dari teknik rahasia Anda. Anda tidak hanya dapat mengambilnya, tetapi juga dapat mengubah teknik rahasia Anda dan memberinya kekuatan yang mengejutkan. Rumus kuantitas berkata, ya, mata Lu Ming berbinar. Awalnya dia datang ke sini untuk mencari batu bulan dingin untuk mengolah rantai es dingin, tetapi harta karun atribut dingin lainnya mungkin dapat menggantikan batu bulan dingin. Jika dia menggunakan cairan ini untuk mengolah, dia mungkin dapat meningkatkan kekuatan belenggu es secara signifikan. Kalau begitu, mari kita mulai. Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Dia segera mengaktifkan keterampilan rahasia rantai es dan 9 rantai es memanjang dari tubuhnya. Nak, tunggu sebentar. Daripada mengolah 9 rantai, kenapa kau tidak mengolah satu saja? Lebih baik kau mengolah satu rantai es dalam cairan ini. Dengan begitu, kau benar-benar dapat menunjukkan kekuatan cairan ini. Jika kau mengolah 9 rantai, kekuatannya akan berkurang. Formula kuantitas mengingatkannya lagi. 9 sosok terbang dari sisi lain. 9 orang ini adalah An Hai dan yang lainnya dari Sekte Kongsuan. Setelah beberapa bulan berjalan, mereka akhirnya tiba di tempat ini. Sekte Kongsuan. Mata Liu Sangkai menjadi dingin begitu ia melihat orang-orang dari Sekte Kongsuan. Tubuhnya bergerak, dan ia menyerbu ke arah An Hai dan yang lainnya. Auranya yang kuat seperti gunung, menekan An Hai dan yang lainnya. Boom! Tubuh An Hai dan yang lainnya bergetar hebat saat mereka mundur. Beberapa kultivator yang lebih lemah bahkan memuntahkan seteguk darah. Liu Sangkai, apa yang kau lakukan? An Hai sangat marah. Apa yang kau lakukan? Liu Sangkai mencibir, hawa membunuh yang dingin menyebar, membuat udara di sekitarnya semakin dingin. Bus, bus, bus. Murid-murid lain dari Akademi Iblis Unik berkelebat dan mengepung An Hai dan kelompoknya. Wajah An Hai dan yang lainnya menjadi pucat. Di mana Lu Ming? Liu Sangkai bertanya dengan dingin. Aku tidak tahu, kami sudah lama berpisah dengannya. Pemuda berwajah panjang itu menjawab. Hilang, baiklah, karena anak itu tidak ada di sini, aku akan mengambil nyawa kalian sebagai gantinya. Liu Sangkai berkata dengan ganas. Pola-pola hitam di wajahnya bersinar, dan dia akan membunuh An Hai dan yang lainnya. Ekspresi An Hai dan yang lainnya berubah drastis. 9 dari mereka berkumpul bersama dan menyiapkan lapisan pertahanan. Saudara Liu, tunggu sebentar. Pada saat ini, Bing King berbicara dan berjalan mendekat. Tuan muda ke-9, apakah kamu akan menghentikanku? Liu Sangkai menatap Bing King. Klan Jiwa Es telah mengundangmu ke sini untuk mengambil hati dingin giok es.
Karena kita belum mendapatkannya, aku harus memastikan bahwa kita mengumpulkan kekuatan terkuat yang kita bisa. Jika kau punya dendam, kau bisa menyelesaikannya setelah kita mendapatkan hati dingin dari batu giok es. Aku tidak akan menghentikanmu. Kata Bingqing. Maknanya jelas, aku butuh kekuatan semua orang untuk mendapatkan hati dari batu giok beku. Setelah aku mendapatkannya, kau bisa bertarung sesukamu. Ekspresi Liu Sangkai berubah, lalu dia mencibir dan berkata, karena Tuan Muda ke-9 telah berbicara, tentu saja aku akan memberinya muka. Namun, Sekte Kongsuan telah menyinggung perasaanku. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Kemudian, dia menatap An Hai dan yang lainnya lagi. Dia berkata dengan nada merendahkan, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berlututlah dan akui kesalahanmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Apa? Kau ingin kami berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan kami? Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Tiba-tiba An Hai berteriak. Berlutut dan bersujud kepada Liu Sangkai di depan begitu banyak orang hanyalah sebuah penghinaan. Terlebih lagi, jika berita ini menyebar ke Sekte Kongsuan, mereka tidak akan bisa hidup di dunia ini lagi. Ini bukan hanya penghinaan pribadi mereka, tetapi juga penghinaan Sekte Kongsuan. Itu benar, Liu Sangkai. Setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya, dan setiap utang pasti ada debiturnya. Lu Ming telah menyinggungmu. Kau harus mencari Lu Ming, bukan kami. Pemuda berwajah panjang itu juga berteriak. Lu Ming berasal dari Sekte Kongsuanmu. Dia telah menyinggungku, dan kalian semua bersalah. Sekarang, berlututlah. Liu Sangkai berteriak dingin. Aura di tubuhnya menjadi semakin ganas. Seperti gunung, aura itu menekan An Hai dan yang lainnya. Beberapa kultivator yang lebih lemah tidak dapat menahannya dan memuntahkan darah. Tubuh mereka jatuh ke tanah. Hanya An Hai dan pemuda berwajah panjang yang masih berjuang untuk bertahan. Jika kau masih ingin melawan, tiaraplah. Liu Sangkai berteriak dingin. Dia mengulurkan tangannya, dan telapak tangan yang besar terbentuk. Telapak tangan itu menekan An Hai dan pemuda berwajah panjang itu. Keduanya meraung dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan, tetapi mereka tidak sebanding dengan tangan besar itu. Tubuh mereka bergetar hebat di bawah tekanan tangan besar itu, dan mereka jatuh ke tanah seperti dua meteorit. Dorong! Liu Sangkai melihat ke bawah dari atas, auranya semakin kuat dan ganas saat dia menekan An Hai dan yang lainnya. Berlututlah! Liu Sangkai melangkah satu persatu, dan tekanan yang dahsyat menekan An Hai dan yang lainnya. Plop! Akhirnya, seseorang dengan basis kultivasi yang lebih lemah tidak tahan lagi dan berlutut dengan plop. Berlututlah. Para ahli lain dari Akademi Iblis Unik juga bergabung dan meledak dengan aura mereka. Dengan begitu banyak ahli, tekanan itu bahkan lebih mengejutkan. Para pengikut Sekte Kongsuan tidak tahan dan berlutut satu persatu. Pada akhirnya, An Hai dan pemuda berwajah panjang adalah satu-satunya yang tidak berlutut. Mereka berjuang untuk bertahan. Masih belum berlutut, kamu benar-benar mencari kematian. Liu Sangkai berteriak dingin dan kembali menekan telapak tangannya ke bawah. Sebuah telapak tangan besar terbentuk dan memaksa An Hai dan yang lainnya berlutut di tanah. Liu Sangkai, kau sangat mengagumkan. Pada saat ini, sebuah suara dingin datang dari jauh. Sebelum suara itu menghilang, sebuah tombak telah terbang dan menembus tombak yang telah dipadatkan Liu Sangkai. Lu Ming! Liu Sangkai menatap ke kejauhan dengan tatapan dingin. Sebuah sosok mendekat dari kejauhan. Siapa lagi kalau bukan Lu Ming? Setelah perjalanan lebih dari setengah bulan, Lu Ming akhirnya tiba di tempat ini. Dia kebetulan melihat Liu Sangkai menindas An Hai dan yang lainnya. Bunuh! Liu Sangkai berteriak, melepaskan seluruh kekuatannya. Dia mendorong tangannya ke depan dan sebuah segel hitam besar mengembun, menekan Lu Ming. Segel besar itu mengaduk gelombang yang memenuhi langit, dan kekuatannya mencengangkan. Teknik 9 Kun Peng Surgawi. Lu Ming mengeluarkan teknik 9 Kun Peng Surgawi. Seperti Kun Peng, dia terbang ke langit dan menghindari serangan Liu Sangkai dalam sekejap. Jika kau ingin pergi, tinggallah. Sepasang sayap iblis membentang dari punggung Liu Sangkai. Saat dia mengepakkannya, dia mengejar Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan melancarkan serangan ganas pada saat yang sama. Hancurkan langit! Lu Ming tiba-tiba berbalik dan melemparkan 3 serangan apokaliptik. Boom!
Awan jamur tampaknya telah meledak di langit. Kemudian, sosok Lu Ming melayang mundur. Dalam konfrontasi langsung, Lu Ming memang bukan tandingan Liu Sangkai. Alasan utamanya adalah perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar. Lu Ming, jika kau tidak berlutut hari ini, kau akan mati. Suara dingin Liu Sangkai terdengar dan dia terus menyerang Lu Ming. Boom, boom, kedua sosok itu berkedip dan bertabrakan di langit. Mereka begitu cepat sehingga beberapa kultivator yang lebih lemah bahkan tidak dapat melihat lintasan mereka. Lu Ming akan dikalahkan, seseorang bergumam. Setelah serangkaian benturan, napas Lu Ming sudah sedikit tidak stabil. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Berlututlah, Liu Sangkai melihat ke bawah dari atas. Dia memegang segel besar di tangannya dan menghantamkannya ke Lu Ming, mencoba menekan Lu Ming dan membuatnya berlutut di tanah. Sekarang, mata Lu Ming berbinar, menatap sosok Liu Sangkai. Dia kemudian melakukan gerakan menusuk udara dan menyerang Liu Sangkai dengan tombaknya. Ledakan, tubuh Lu Ming bergetar hebat akibat benturan itu dan dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Melihat hal ini, ekspresi Liu Sangkai berubah menjadi ganas. Dia mengepakkan sayap iblisnya dan menyerang Lu Ming seperti sambaran petir. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan Lu Ming. Namun, dia menyadari bahwa ekspresi Lu Ming sangat tenang. Bahkan ada seringai di sudut mulutnya. Tidak bagus. Jantung Liu Sangkai berdebar kencang, merasakan firasat buruk. Rantai es. Ayo pergi, kata Lu Ming acuh tak acuh. Sebuah rantai terbang keluar dari tubuhnya. Itu adalah keterampilan rahasia, rantai es. Begitu rantai es muncul, suhu ruang di sekitarnya turun tajam. Rantai es adalah keterampilan rahasia yang sebagian besar dipadatkan oleh kekuatan ilahi. Panjangnya bisa panjang atau pendek. Lu Ming tiba-tiba melemparkannya. Seperti ular panjang, rantai itu berubah menjadi beberapa ribu meter panjangnya dan menyelimuti Liu Sangkai. Kemudian, rantai itu tiba-tiba mengencang, mencoba mengunci Liu Sangkai di tempatnya. Ini, ekspresi Liu Sangkai berubah drastis saat dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menyelimutinya, mencoba membekukannya menjadi es loli. Hancurkan, Liu Sangkai meraung, dan kekuatan ilahi meledak. Pola-pola di tubuhnya bersinar, dan sinar cahaya hitam yang lebih tajam dari bilah dewa melesat keluar, menebas rantai itu. Bus, bus, bus. Percikan api beterbangan ke segala arah, tetapi rantai itu tetap tidak terluka. Jika bukan karena penyempurnaan bola cairan beku itu, rantai es itu tidak akan mampu menahan serangan Liu Sangkai. Tetapi sekarang, Liu Sangkai tidak dapat memotong rantai es itu. Wus! Rantai es itu bergetar dan menyusut dengan cepat, melilit Liu Sangkai. Hancur, hancur, hancur. Liu Sangkai meraung dengan marah dan terus melepaskan kekuatannya. Dia bahkan membentuk segel besar untuk menyerang, tetapi tetap saja tidak berguna. Udara dingin yang mengerikan terus-menerus menyerbu tubuh Liu Sangkai. Dia merasa seolah-olah darah di tubuhnya telah membeku. Pada saat berikutnya, rantai itu melilit tubuh Liu Sangkai dengan erat, membekukannya menjadi es loli, no, felt bin.com. Meskipun Liu Sangkai telah menggunakan kekuatan ilahinya untuk melawan, dia tidak akan bisa bertahan lama jika ini terus berlanjut. Liu Sangkai benar-benar dikalahkan. Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Secara khusus, wajah para murid Akademi Iblis Unik menjadi pucat. Mereka sangat jelas tentang betapa kuatnya Liu Sangkai. Namun, bahkan Liu Sangkai bukanlah tandingan Lu Ming. Jika mereka melawannya, mereka akan menjadi lebih rentan. Sungguh dingin yang mengerikan. Bing King dan para tokoh utama klan jiwa es lainnya menatap Lu Ming dan rantai es dengan kaget. Ini karena dinginnya rantai es membuat mereka merasa khawatir. Mereka ahli dalam bermain dengan es, dan jarang bagi mereka untuk merasakan dingin yang dapat membuat jantung mereka berdebar-debar. Sekarang, kaulah yang berlutut. Baiklah, sekarang setelah hampir semua orang ada di sini, mari kita berangkat. Hati yang dingin seperti batu giok es berada di puncak gunung itu. Bing King berkata sambil melihat puncak es yang setinggi langit. Ada banyak binatang buas di puncak es itu. Yang paling mengejutkan adalah ada beberapa naga es yang menakutkan di dasar puncak es. Masing-masing naga es ini telah mencapai alam dewa surgawi. Bing King berkata, "Apa, naga es dewa surgawi? Apakah kamu bercanda?"
Naga es alam Dewa Surgawi sedang menjaga. Bagaimana mungkin kita bisa menerobos? Apakah kita sedang mencari kematian? Petik 2. Itu benar. Naga es Dewa Surgawi dapat membekukan kita menjadi es loli dengan satu napas. Tuan Muda ke-9, apakah kamu salah? Banyak orang mulai berteriak ketika mereka mendengar kata-kata Bing King. Itu benar. Kita tidak bisa berurusan dengan naga es Dewa Langit. Tentu saja, kita tidak perlu melakukannya. Klan Jiwa Es punya rencana. Bing King tersenyum. Baru kemudian semua orang menjadi tenang. Meskipun naga es kuat, klan Jiwa Es telah menyiapkan sejenis rumput hati dingin. Kami telah menyuntikkan sejenis racun ke dalam rumput hati dingin ini. Naga es sangat suka memakan rumput hati dingin. Begitu menemukannya, ia akan langsung menelannya. Jika demikian, ia akan diracuni. Racun semacam ini cukup untuk membuat naga es Dewa Surgawi pingsan selama setengah bulan. Waktu setengah bulan sudah cukup bagi kita untuk bergegas ke puncak gunung dan mendapatkan hati dingin giok es. Bing King menjelaskan. Bagus. Semua orang mengangguk. Seketika, semua orang menarik aura mereka dan dengan hati-hati mendekati gunung es. Ketika mereka berada beberapa ratus mil jauhnya dari gunung es, mereka menemukan beberapa naga es tergeletak di kaki gunung. Setiap naga es panjangnya 10.000 meter. Mereka tergeletak di kaki gunung seperti beberapa pegunungan. Kalian tunggu aku di sini. Bing King memperingatkan, dan dalam sekejap, dia bergerak maju. Setelah berjalan beberapa saat, Bing King mengeluarkan kotak giok dari cincin penyimpanannya. Permukaan kotak giok itu ditutupi dengan rune aneh. Bing King menyingkirkan rune itu dengan hati-hati dan membuka kotak giok itu. Dia mengeluarkan beberapa batang rumput hati dingin dan meletakkannya di tanah. Bing King berlari dan kembali ke sisi Lu Ming dan yang lainnya. Setelah rumput hati dingin muncul, ia segera memancarkan aroma kuat yang menyebar ribuan mil jauhnya. Naga es segera mencium aroma rumput hati dingin. Hidung mereka berkedut beberapa kali, dan mereka membuka mata mereka serempak. Raungan naga bergema, mengguncang 9 surga. Seluruh gunung es bergetar, dan kekuatan naga yang besar memenuhi udara. Itu sangat menakutkan. Lu Ming dan yang lainnya menyembunyikan aura mereka dan tidak berani bergerak. Alam Dewa Surgawi terlalu kuat. Itu jauh dari apa yang bisa mereka lawan. Dia mungkin bisa memusnahkan mereka semua dalam satu gerakan. Bu. Naga es bangkit dan menghentakkan kaki di tanah, menyebabkan bumi bergemuruh. Tatapan naga es segera terkunci pada rumput hati dingin. Dengan memutar tubuh mereka, mereka tiba di dekat rumput hati dingin. Namun, ekspresi keraguan melintas di mata mereka. Naga es bingung mengapa beberapa batang rumput hati dingin tiba-tiba muncul di sini. Namun, meskipun mereka bingung, mereka tetap tidak bisa menahan godaan rumput hati dingin. Mereka membuka mulut besar mereka dan setiap naga es menelan satu batang rumput hati dingin. Mereka tampak menikmatinya. Selesai, Bing King sangat gembira dan menatap naga-naga es itu. Setelah naga-naga es itu selesai memakan rumput hati yang dingin, mereka berbalik dan berjalan kembali. Namun, saat mereka berjalan, tubuh mereka mulai sempoyongan seolah-olah mereka sedang mabuk. Pada akhirnya, mereka jatuh ke tanah dengan beberapa hentakan dan tertidur. Berhasil, naga es itu tidak sadarkan diri. Seseorang berteriak dengan terkejut. Semuanya, ayo berangkat. Naga-naga es ini pasti tidak akan bangun dalam waktu setengah bulan. Bing King tersenyum dan memimpin untuk bergegas menuju gunung es. Yang lainnya mengikuti. Benar saja, ketika mereka mendekati naga es itu sama sekali tidak bereaksi dan masih tertidur. Wus! Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang meledak. Seorang pemuda benar-benar menusukkan pedangnya ke leher naga es. Namun, pedang itu menusuk leher naga es, membuat suara yang tajam dan mengirimkan percikan api kemana-mana. Namun, naga es itu tidak terluka sama sekali. Apa yang kau lakukan? Kau ingin mati. Jika kau membangunkan naga es, kita semua akan mati. Bing King berteriak, wajahnya sangat jelek saat dia menatap salah satu pemuda itu. Orang itu adalah seorang jenius dari Akademi Iblis yang unik, dan matanya dipenuhi dengan keserakahan. Jelas bahwa orang ini ingin membunuh naga es dan mendapatkan mayatnya. Naga es ini adalah eksistensi tingkat dewa surgawi. Segala sesuatu di tubuhnya adalah harta karun.
Jika dibawa keluar, itu akan bernilai kota. Luming menggoyangkan tombak panjangnya dan menariknya keluar, membelah ular piton raksasa berlapis baja es tingkat dewa sejati tingkat ketiga menjadi dua. Dengan mereka bertiga yang membuka jalan dan kerja sama yang lain, meskipun kecepatan mereka telah melambat, mereka masih bergerak perlahan ke atas, perlahan mendekati puncak gunung. Jika mereka terus maju, tidak akan lama sebelum mereka mencapai puncak gunung. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan. Dari tempat yang lebih jauh, gelombang raungan binatang buas tiba-tiba datang. Kemudian, gunung bergemuruh dan sekelompok besar binatang buas yang sunyi bergegas mendekat. Ada beberapa di kiri dan kanan, dan di depan binatang buas ini, ada beberapa sosok yang bergerak cepat. Dengan satu pandangan, orang dapat mengetahui bahwa beberapa sosok itu bukanlah binatang buas, tetapi klan jiwa es. Ya, dia terlihat sangat mirip dengan klan jiwa es. Dia memiliki rambut putih panjang dan mata putih. Satu-satunya perbedaan adalah kulit mereka sedikit lebih gelap. Klan es gelap. Sialan, itu klan es gelap. Bagaimana mereka memasuki tanah leluhur? Beberapa jenius klan jiwa es segera meraung. Klan es gelap. Apa itu klan es gelap? Seseorang bertanya. Semua elit klan jiwa es tampak muram. Biar ku jelaskan. Klan es gelap awalnya adalah anggota klan jiwa es di masa lalu. Namun, klan es gelap kemudian dinyatakan sebagai klan jiwa es dan memulai perang internal. Perang itu sangat brutal. Pada akhirnya, tanah leluhur klan jiwa es diledakkan, dan kekuatan kami sangat berkurang. Pada akhirnya, klan es gelap dikalahkan, dan orang-orang yang tersisa bersembunyi. Mereka telah berperang melawan klan jiwa es secara rahasia selama bertahun-tahun. Bingking dengan cepat menjelaskan. Hati Luming tergerak dan dia mengerti banyak hal. Dia telah mendengar bahwa klan jiwa es dulunya sangat kuat, tetapi setelah perang yang mengejutkan pecah, tanah leluhur mereka runtuh, dan kekuatan mereka menurun drastis. Mereka bukan tandingan klan api merah. Di masa lalu, kekuatan klan jiwa es berada di atas klan api merah. Itu adalah kekuatan nomor satu yang sebenarnya di zona bintang surga Qin. Ternyata ada perang saudara. Dulu, ras es gelap tidak bisa memasuki tanah leluhur tanpa token leluhur. Kali ini, mereka bisa memasuki tanah leluhur dan telah bersembunyi dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Bingking berkata sambil menggertakkan giginya. Semua orang mengerti apa yang dimaksud Bingking. Jelas bahwa ras es gelap telah masuk lebih awal dari mereka, tetapi mereka seharusnya tidak dapat menghadapi naga es. Mereka bersembunyi dalam kegelapan. Setelah mereka mengalahkan naga es dan membunuh mereka hingga ke puncak gunung, mereka kemudian akan muncul dan menarik binatang buas lainnya untuk menyerang Luming dan yang lainnya. Mereka kemudian akan menuai keuntungan tanpa melakukan apapun. Kau ingin mendapatkan hati dingin giok es? Tidak mungkin. Pergilah ke neraka. Seorang pemuda dari klan es gelap tertawa menakutkan dan berlari ke arah mereka. Mata anggota klan es gelap dipenuhi dengan keganasan. Ketika mereka mendekati kelompok Luming, beberapa binatang buas yang awalnya menyerang kelompok Luming juga menyerang mereka. Selain binatang buas yang mengejar mereka dari belakang, beberapa pemuda ras es gelap langsung tenggelam oleh sekelompok binatang buas dan mati dalam sekejap mata. Namun, binatang buas mengerikan yang mereka tarik secara alami telah menemukan Luming dan kelompoknya dan bergabung dalam serangan. Luming dan kelompoknya dikepung. Jelas bahwa para pemuda ras es gelap telah mengorbankan diri mereka untuk menarik binatang buas dan menjebak mereka. Kalian, lihat, seseorang memanggil dan melihat ke satu arah. Di arah itu, banyak sosok berkedip dan bergegas ke puncak gunung. Mereka semua dari ras es gelap. Mereka ingin mencapai puncak terlebih dahulu. Jelas, tujuan mereka juga adalah hati beku giok es. Sialan, Bingking meraung, memperlihatkan ekspresi cemas. Kalian halangi mereka dulu, aku akan menyerang dulu. Ayo, kata Bingking dan meledak dengan seluruh kekuatannya, menebas cahaya pedang yang mengerikan. Lebih dari 10 binatang buas terbunuh berturut-turut. Bingking dengan cepat menyerang ke depan. Dia ingin bergegas sendiri dan menghentikan ras es gelap. Hati dingin giok es sangat penting. Itu terkait dengan kebangkitan klan jiwa es. Itu tidak bisa jatuh ke tangan klan es gelap. Kekuatan tempur Bingking luar biasa, dan dia dengan cepat membuka jalan dan secara bertahap keluar dari pengepungan.
Pada saat yang sama, sosok lain dari ras es gelap tiba-tiba berubah arah dan menyerang Bingking. Ketika Bingking akhirnya keluar dari pengepungan binatang buas, pemuda dari ras es gelap telah tiba. Lawanmu adalah aku, pemuda dari klan es gelap berkata dengan dingin sambil menebaskan pedangnya ke Bingking. Cahaya pedang itu dingin dan kekuatannya mengejutkan. Bingking mengayunkan pedangnya untuk menghalangi, dan mereka berdua bertarung. Pemuda dari klan es gelap itu jelas juga merupakan kesayangan surga yang tak tertandingi. Dia sebenarnya setara dengan Bingking. Adapun anggota klan es gelap lainnya, mereka dengan cepat mendekati puncak gunung. Mata Lu Ming berkedip dan dia melemparkan rantai es. Wush! Rantai es terbang keluar dan mencambuk binatang buas itu. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Lu Ming. Ketika dia mengayunkan rantai es, binatang buas itu benar-benar tampak ketakutan. Mereka tidak berani melawan dan terus mundur. Sebenarnya seperti ini, Lu Ming sangat gembira, mungkin karena bola cairan dingin itu. Lu Ming tidak akan melepaskan kesempatan ini. Sosoknya melesat dan dia bergegas keluar. Dengan beberapa kilatan, dia berhasil keluar dari kepungan binatang buas yang mengerikan itu. Keduanya mencoba yang terbaik untuk menangkis, dan meskipun mereka berhasil menangkis beberapa gerakan, tubuh mereka perlahan membeku, dan gerakan mereka menjadi semakin lambat. Bunuh! Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya dan menusuk 2 kali berturut-turut. 2 orang suci klan es gelap itu membeku. Bahkan jika mereka ingin menghindar, sudah terlambat. Mereka tertusuk oleh tombak panjang Lu Ming dan mati di tempat. Lu Ming berlari melewati mereka dan menuju puncak gunung. Baiklah, Bingking sangat gembira. Pemuda dari ras es gelap, yang sedang bertarung dengan Bingking, memiliki ekspresi yang sangat buruk. 2 pemuda ras es gelap yang baru saja dibunuh Lu Ming adalah 2 orang jenius teratas dari ras es gelap. Merupakan kerugian besar bagi mereka untuk dibunuh oleh Lu Ming. Sudah terlambat, bahkan jika dia bergegas sekarang, dia tidak akan bisa menghentikan mereka. Teriak penguasa klan es gelap. Pada saat ini, keajaiban ras es gelap hampir mencapai puncak gunung. Lu Ming meningkatkan kecepatannya tetapi dia masih selangkah terlalu lambat. Ketika dia mendekati puncak gunung, dia melihat bahwa ada platform es besar di puncak gunung. Platform es itu bersinar dan ada batu seukuran kepalan tangan yang mengambang di atasnya. Batu itu seputih salju, seperti batu giok yang indah. Hati batu giok es. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Kemungkinan besar ini adalah hati dingin batu giok es. Hahaha, aku telah menemukan hati dingin batu giok es. Hati dingin batu giok es akan menjadi milik klanku. Klan es gelapku pasti akan bangkit dan menghancurkan klan jiwa es. Kita akan menjadi penguasa bintang langit Qin. Pemuda klan es gelap itu sangat gembira. Seketika, beberapa pemuda ras es gelap menerkam ke arah Bing Yu Hanxin. Namun, untuk mendapatkan hati dingin giok es, seseorang harus terlebih dahulu melangkah ke platform es. Platform es itu sangat besar. Bentuknya bundar dan berdiameter 1000 meter. Sebuah pemandangan yang mengejutkan terjadi. Saat para pahlawan klan es gelap melangkah ke platform es, tubuh mereka tiba-tiba membeku. Kemudian, lapisan kristal es muncul di tubuh mereka dan menutupi mereka dalam sekejap. Para pemuda klan es gelap membeku seperti patung. Mereka tidak bergerak, tetapi mereka masih dalam keadaan terkejut. Para pahlawan yang tersisa dari ras es gelap tersentak dan berhenti di jalur mereka. Bus! Lu Ming melintas beberapa kali dan muncul di sisi lain panggung es. Dia berhenti dan tidak bergegas maju. Platform es itu jelas mengandung hawa dingin yang mengerikan. Begitu orang menginjaknya, mereka akan membeku. Beberapa pemuda ras es gelap itu juga dianggap ahli. 2 dari mereka bahkan berada di tahap keempat alam dewa sejati dan tidak lebih lemah dari Hai. Namun, mereka tidak dapat bertahan lebih dari beberapa detik sebelum membeku.